有9层。朱小姐，莫说你了。可以做你的妾室。住口！凭你这触之即碎的阵法，那尊者谷悟到了。来吧，我还得去赴王宫。对付他们，我会更这么强大的神识。Di Istana Dunia Bawah, sebuah pertempuran besar sedang terjadi antara Sage Pedang Lingtian versus penguasa Dunia Bawah. Pertempuran ini sangat dahsyat. Sebelum akhirnya penguasa Dunia Bawah menyadari bahwa Sage Pedang Lingtian adalah dirinya sendiri dari masa lalu. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan Yao Pei Pei, wanita suci dari Istana Raja Obat yang merupakan kekasihnya. Ini adalah jebakan dari Jalan Langit untuk menghabisi Lingtian dari masa lalu dan juga Lingtian dari masa depan. Jalan Langit melakukan ini karena keberadaan mereka telah mengancamnya. Namun Lingtian penguasa Dunia Bawah menyadari hal ini, dan karena hanya ada salah satu dari mereka yang bisa hidup, penguasa Dunia Bawah pun menghancurkan dirinya sendiri dan akan membantu Lingtian untuk kembali ke masa lalu, tepatnya ke 300 tahun yang lalu. Dia hanya berharap agar Lingtian bisa menemukan cara untuk keluar dari jebakan dan mengakhiri siklus tanpa akhir ini. Alhasil Sage Pedang Lingtian menggunakan pedangnya menebas Jalan Langit dan hancur bersama. Scene berpindah ke 300 tahun yang lalu di Sekte Dewa Pedang. Terlihat Lingtian muda sedang dihabisi oleh dua murid senior sekte. Bahkan Penatua Qinhu sudah menghancurkan pusat energi Lingtian. Dan sekarang dia sudah menjadi sampah, dibuang oleh mereka berdua dari Sekte Dewa Pedang. Karena di tubuh Lingtian masih memiliki sedikit energi, mereka berdua akan menyerapnya. Namun di saat itu, tiba-tiba ya, tiba-tiba Sage Pedang Lingtian hidup lagi. Lingtian benar-benar bingung. Sebelumnya jelas-jelas dia telah musnah bersama Jalan Langit. Kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Dia melihat ke markas Sekte Dewa Pedang yang sedang dilakukan upacara penobatan. Seketika Sage Pedang Lingtian sadar bahwa dirinya sudah kembali ke 300 tahun yang lalu. Karena dia sudah kembali ke masa lalu, Sage Pedang Lingtian bertekad tidak akan membiarkan tragedi menakutkan itu terulang. Saat ini di upacara penobatan Sekte Dewa Pedang, terlihat Qin Chuan tiba-tiba mampu membunyikan lonceng sebanyak 10 kali, membuat para penatua benar-benar terkejut, dan Qin Chuan dimungkinkan akan memenangkan kompetisi putra pedang dan bahkan dia memiliki bakat lengkap tiada tara yang muncul 100 tahun sekali di Sekte Dewa Pedang. Namun tiba-tiba lonceng berbunyi untuk ke-11 kalinya, membuat semua orang menjadi kebingungan karena ini merupakan bakat yang 1000 tahun sekali mungkin muncul di Sekte Dewa Pedang. Qin Chuan dan ayahnya Qinhu bahkan berpikir apakah ini berkat tulang pedang yang telah mereka rebut dari tubuh Lingtian yang diberikan kepada Qin Chuan. Tapi di saat mereka dipenuhi dengan ekstasi, tiba-tiba
Ya, ternyata yang membunyikan lonceng itu adalah Sage Pedang Lingtian. Dia muncul dengan momentum yang sangat dahsyat, membuat semua orang yang ada di sana begitu terkejut. Tentu saja orang yang paling terkejut adalah Penatua Qinhu. Dia tidak menyangka bahwa dua murid senior yang dia kirim bahkan tidak bisa mengatasi Lingtian yang pusat energinya telah dihancurkan olehnya. Qin Chuan yang melihat Lingtian datang dan merusak upacara penobatannya pun menjadi sangat murka. Dia lalu kemudian melancarkan serangan kepada Lingtian, tapi yang terjadi malah ya, Qin Chuan pun dihabisi oleh Lingtian dengan begitu mudah. Di hadapan Lingtian, Qin Chuan ini bagaikan seekor semut, membuat anaknya meninggoy, membuat ayahnya yaitu Qinhu sangatlah murka. Dia lalu melancarkan serangan kepada Lingtian. Tapi di hadapan Lingtian serangannya begitu lemah. Lingtian pun melancarkan serangan balik dan akan menghabisi Qinhu. Tapi tiba-tiba seorang praktisi bernama Qin Zhen tiba-tiba muncul memblokir serangan Lingtian dan menyelamatkan Qinhu. Semua orang memberi hormat kepada Qin Zhen karena dia adalah ayahnya Qinhu sekaligus penatua tertinggi dari sekte Dewa Pedang. Qin Zhen sangat marah karena Lingtian telah berbuat sesuka hati dan membunuh murid sekte. Jadi dia di sini akan memberikan hukuman kepada Lingtian. Tapi Lingtian menjawab bahwa Qin Chuan dan Qinhu telah mencabut tulang pedangnya dan bahkan menghancurkan pusat energinya dan mereka pantas mati. Qin Zhen yang mendengarnya sangat marah karena berani sekali ada murid yang berani menantang otoritasnya. Seketika Qin Zhen pun menekan Lingtian dengan aura penindasannya, membuat Lingtian nampak sedikit tertekan. Tapi dia tidak bergeming. Sebelum kemudian penatua sekte membela Lingtian karena Lingtian adalah jenius tak tertandingi yang muncul hampir 1000 tahun sekali di sekte Dewa Pedang karena bahkan mampu membunyikan lonceng suci sebanyak 16 kali. Lingtian adalah kandidat terbaik untuk melatih kitab suci kekacauan dan satu-satunya yang layak mengikuti kompetisi putra pedang. Tapi Qin Zhen tidak peduli walaupun dia tahu Lingtian ini adalah jenius yang kemungkinan besar akan menjadi Sage. Akan tetapi sayangnya dia bermusuhan dengan klan Qinnya. Jadi dia tidak akan membiarkan Lingtian hidup. Namun ketika Qin Zhen akan mengambil gerakan, tiba-tiba ya, dia adalah Changya, seorang penatua tersembunyi sekte Dewa Pedang. Dia datang ke sini karena merasakan bahwa murid yang telah dia tunggu-tunggu telah muncul, yaitu Lingtian. Dan Lingtian sendiri sepertinya sudah mengenali Changya dari kehidupan sebelumnya. Changya langsung saja mengangkat Lingtian sebagai muridnya. Qin Zhen memperingati Changya bahwa Lingtian adalah musuhnya. Tapi Changya tidak peduli, bahkan dia memberikan sedikit peringatan kepada Qin Zhen dan Qinhu untuk jangan menyentuh muridnya. Setelah itu Changya membawa Lingtian pergi dari sana. Qin Zhen memperingati Lingtian untuk datang di kompetisi putra pedang. Jika sampai Lingtian tidak menang pada kompetisi itu, maka dia akan menghabisinya secara langsung. Namun Lingtian tidak takut dan dia pasti akan datang di hari kompetisi putra pedang. Beberapa hari kemudian di sebuah malam yang sunyi, Lingtian menyelinap dan menyerang Qinhu. Jelas Qinhu sangat marah. Siapa orang bertopeng ini sehingga ingin menghabisinya? Orang bertopeng bilang bahwa dia adalah Lingtian, membuat Qinhu begitu terkejut. Tidak mungkin Lingtian sekuat ini, kata Qinhu. Siapa kamu sebenarnya? Lingtian pun membuka topengnya, membuat Qinhu begitu terkejut, berteriak meminta tolong.
Tapi tempat ini sudah dibatasi oleh formasi, jadi seberapa keras pun Qin Hu berteriak, tidak akan ada orang yang mendengarnya. Alhasil Qin Hu pun harus meninggoy di tangan Ling Tian dengan mengenaskan. 你不可能这么强！ 你不理解的事情有很多， 我跟你拼了！ 放心，替我跟你解释，外面的人是听不到的。眼熟吗？我不会让你死得这么痛。我确实说过这话。你逼上我！ 哦，你有理解。 Ini merupakan balas dendam. Dulu Qin Hu ini telah mengangkat dirinya sebagai gurunya, akan tetapi Qin Hu malah mengambil tulang pedangnya dan diberikan kepada anaknya. Dan ini adalah sebuah balas dendam yang epik sekali dari seorang Ling Tian. Ling Tian berpikir dalam 3 hari mayat Qin Hu pasti akan ditemukan. Dan saat itu Qin Zhen pasti akan mencurigainya. Qin Zhen yang berada di ranah Dao sangat sulit untuk bisa dihadapi oleh Ling Tian saat ini. Sehingga Ling Tian harus secepatnya memulihkan kultivasi kehidupan masa lalunya. 3 hari kemudian Qin Zhen menemukan mayat Qin Hui. Sontak dia dan anak keduanya yaitu Qin Hai sangat marah. Dia yakin ini adalah perbuatan Ling Tian. Namun sebelum melancarkan serangan balasan, dia harus menerobos dulu ke ranah Sage. Saat ini Ling Yue, adik tirinya Ling Tian, di sini dia ingin kembali pulang, namun kakak senior Chu Tong yang melindungi Ling Tian langsung memberinya pelajaran. Namun dia berhenti ketika merasakan terobosan Ling Tian di kejauhan, membuatnya terkejut karena bakat Ling Tian sangat dahsyat hingga menerobos dengan cepat. Dan terlihat Chang Ya juga Mu Peng sangat terpesona oleh kejeniusan Ling Tian. Ling Tian menjadi satu-satunya orang yang mampu melatih kitab suci kekacauan hingga sempurna, dan itu hanya bisa dilakukan oleh pendiri sekte sebelumnya. Namun Chang Ya mengkhawatirkan karena Qin Zhen mungkin tidak akan pernah melepaskan Ling Tian. Tapi kompetisi putra pedang akan dilaksanakan 7 hari lagi. Sepertinya hasilnya masih sulit untuk diprediksi. Ling Tian terus terjerumus dalam kultivasinya. Di dalam kitab suci kekacauan ada 9 tingkat. Yang pertama adalah tingkat ranah penempaan tubuh sampai ke tingkat 9 yaitu ranah kaisar. Tingkat kesulitan sangat tinggi untuk bisa menerobos setiap ranah. Tapi Ling Tian bertekad tidak akan melakukan kesalahan seperti dulu. Dan dia akan memulai pondasinya dengan lebih kuat lagi. Dan bahkan di kehidupan kali ini, Ling Tian akan melatih kekuatan kekacauan dan juga kekuatan spiritual secara bersamaan. 7 hari kemudian kompetisi putra pedang pun digelar. Segera para penatua membuat sebuah formasi untuk menyelimuti arena hidup dan mati. Karena jika sudah memasuki arena hanya ada satu yang akan menang dan satunya harus meninggoy, kecuali jika kedua belah pihak setuju untuk tidak membunuh. Setelah formasi terbentuk, Ling Tian naik ke arena dan lawannya juga naik ke arena yang bernama Qin Yun. Dan pertarungan pun terjadi. Saat bertarung, Ling Tian menampilkan teknik cahaya kilat. Sontak membuat penatua begitu terkejut karena ini merupakan teknik tubuh tingkat langit dari sektenya. Bagaimana Ling Tian ini bisa menguasainya? Namun Qin Yun juga bukan jenius biasa. Dia memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Tapi sayang sekali lawannya adalah Ling Tian, sang sage pedang dari masa depan. Mau bagaimanapun serangannya tidak mempan terhadap Ling Tian. Di bawah situasi keputusasaan, Qin Yun pun menelan sebuah pil yang mana itu adalah pil ledakan spiritual untuk meningkatkan kekuatannya secara drastis. Para penatua tidak menganggap ini curang karena di arena hidup dan mati cara apapun bisa dilakukan.
大阵还在，他走不了。 Walaupun telah menelan pil ledakan spiritual, akan tetapi kembali lagi bahwa lawannya adalah Ling Tian, sage pedang dari masa depan. Di sini Ling Tian menggunakan api kekacauan langsung membakar Qin Yun. Sontak Ling Tian membuat semua petinggi sekte terkejut sekaligus membakar Qin Yun sampai tak tersisa berubah menjadi abu. 金呢？啊，他已经化为灰烬。何为混沌咒？不可能！下一个。 Ling Tian mempersilahkan penantang selanjutnya untuk naik ke arena. Akan tetapi melihat kejadian sebelumnya, tidak ada satupun murid yang berani menantang Ling Tian. Qin Hai pun memprovokasi Ling Tian, yang alhasil Ling Tian mempersilahkan siapapun murid yang tidak terima untuk naik secara langsung ke arena. Terlebih lagi Ling Tian tidak memiliki banyak waktu. Alhasil Penatua pun mencabut formasi dan semua murid pun masuk ke arena sehingga pertarungan Ling Tian versus satu kampung pun terjadi. 老朽认为，你体内的混沌啊！不服！ Namun dengan satu hentakan kaki dari Ling Tian, semua murid terpental. Lalu disertai juga dengan langit yang berubah warna. Ternyata Ling Tian mengeluarkan aura kultivasinya yaitu tingkat spiritual. Sehingga membuat para murid ketar-ketir ingin melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi Ling Tian tiba-tiba mengaktifkan formasi, mengurung mereka semua di dalamnya. Para penatua sontak saja terkejut karena bagaimana mungkin formasi tiba-tiba bangkit kembali. Penatua yang mengendalikan formasi pun mencoba mengendalikan lagi formasi. Akan tetapi dia terkejut mendapati bahwa formasi itu sekarang tidak berada di bawah kendalinya. Alhasil semua murid yang berani menantang Ling Tian dibantai habis-habisan. 天哪，他居然还懂神文道！ Ya, dengan teknik pedang gemuruh guntur, mereka semua dihancurkan oleh Ling Tian. Alhasil pemimpin pun langsung mengumumkan bahwa Ling Tian adalah pemenang dari kompetisi putra pedang ini. Sehingga Ling Tian diangkat menjadi putra pedang yang baru. Semua orang pun memberi hormat kepada putra pedang Ling Tian. Dan mulai sekarang puncak putra pedang menjadi milik Ling Tian. Sementara Qin Hui nampak dia sangatlah murka karena anaknya bahkan meninggoy di kompetisi ini. Sementara di lain sisi, Ling Yue diculik oleh seseorang. 要了，用不用影响天子大名？还说让我回来比怎么地方出身的，怎么都懂。终于快到家了，要了，用不用影响天子大名？ Ling Tian jelas tidak tahu bahwa baru saja Ling Yue diculik karena Ling Tian saat ini sedang sibuk berkultivasi. Dan dia berhasil mencapai ranah cakra spiritual tingkat 2. Namun tiba-tiba kakak senior Chu Tong datang ke sana dan memberi pelajaran kepada para penjaga karena tidak membiarkannya masuk untuk bertemu dengan Ling Tian. Di sini Ling Tian pun memperingatkan para penjaganya jika kakak senior Chu Tong datang mencarinya, maka biarkan saja dia. Kakak senior Chu Tong mengajak Ling Tian untuk pergi bersamanya, namun Ling Tian menjawab dia tidak bisa karena Ling Tian sudah berencana akan pergi ke Aula Bintang. 什么打算？要不要星辰殿？ Scene berpindah ke Aula Bintang. Pada saat ini sebuah pertarungan antara seorang wanita dan seorang pria sedang terjadi, yang mana diketahui wanita ini bernama Mu Ying Shui. Ya, ternyata yang bertarung di atas layar itu hanyalah sebuah klon dari pertarungan yang ditampilkan di Aula Bintang. Dikatakan bahwa setiap praktisi yang memasuki Aula Bintang, ketika mengalahkan setiap praktisi yang ada di Aula Bintang, maka praktisi itu bisa meninggalkan klonnya. Dikabarkan di sini bahwa Mu Ying Shui telah bersumpah bahwa jika ada orang yang mengalahkan klonnya di Aula Bintang lantai pertama, maka Mu Ying Shui yang asli akan mengikuti orang itu selamanya dan menjadi pelayannya. Namun pria itu nampak telah dikalahkan. Beberapa saat kemudian Ling Tian datang ke Aula Bintang dengan identitas sebagai putra pedang, meminta izin untuk memasuki Aula Bintang.
Namun semua orang mengetahui bahwa syarat untuk bisa memasuki Aula Bintang setidaknya berusia 20 tahun. Namun Ling Tian sekarang berusia 19 tahun. Pada dasarnya Ling Tian tidak memenuhi syarat. Akan tetapi tiba-tiba dia diizinkan masuk oleh Penatua Li. Ling Tian sangat senang karena jika dia sampai bisa mendapatkan harta karun penjaga Aula Bintang ini, maka Ling Tian dapat melawan orang yang berada di bawah ranah laut spiritual tingkat 2 tanpa kesulitan. Ketua Li mengizinkan Ling Tian masuk walaupun tidak memenuhi syarat dikarenakan dia ingin mengetahui kekuatan sebenarnya dari apa yang disebut Putra Pedang. Begitu Ling Tian masuk, Penatua Li langsung menjelaskan bahwa Aula Bintang adalah tempat suci ujian sekte, yang mana aula ini dibagi menjadi 3 lantai. Terdapat 100 murid yang pernah menerobos aula di dalamnya dalam bentuk bayangan klon. Jika Ling Tian bisa mengalahkan mereka, maka Ling Tian bisa menggantikan peringkat mereka dan Ling Tian bisa meninggalkan bayangan klonnya sendiri. Dia bertanya siapa yang ingin dilawan oleh Ling Tian. Ling Tian pun menjawab bahwa dia ingin melawan peringkat pertama di lantai pertama, yang mana itu tidak lain dan tidak bukan adalah Mu Yingsui. Sementara di luar Aula Bintang terlihat Mu Yingsui yang asli juga datang ke sana. Dia berkata, mungkinkah Ling Tian ini adalah orang yang kutunggu selama ini? Sin kembali lagi ke dalam Aula Bintang. Terlihat klon Mu Yingsui berkata bahwa jika Ling Tian bisa mengalahkannya, maka seluruh sisa hidupnya dia akan menjadi pengikut Ling Tian. Sementara Ling Tian sendiri cukup kebingungan karena di kehidupannya yang dulu juara 1 di lantai pertama itu adalah Mu Peng. Tapi kenapa sekarang jadi wanita ini? Namun tidak peduli apakah terjadi perubahan atau tidak, tapi sekarang Mu Yingsui telah melancarkan serangan pertamanya. 他的木头虽是剑，混沌之火。 Ling Tian harus mengakui Mu Yingsui ini cukup kuat dan dia bahkan telah membangkitkan jiwa takdir dan juga mampu menggunakan teknik serangan es dan juga pertahanan es sehingga sangat sulit untuk bisa menyerang balik. Namun di saat Mu Yingsui berpikir dia akan menang dan semua orang juga meremehkan Ling Tian, tiba-tiba Ling Tian menampilkan teknik pedang penopang langit. Tapi walaupun teknik itu telah membuat semua orang skeptis terhadap Ling Tian, akan tetapi pertunjukan aslinya baru saja dimulai, yang mana Ling Tian menampilkan teknik-teknik terkuat dari putra pedang terdahulu. Alhasil Mu Yingsui dikalahkan dan Ling Tian mengukir klonnya di sini. Dan bahkan karena pertaruhan dia dan Penatua Li sebelumnya, akhirnya Ling Tian mendapatkan senjata spiritual yang dia ingin dapatkan, yaitu pedang bayangan ujung dunia. Penatua Li menawari Ling Tian untuk naik ke lantai 2, namun Ling Tian menolak karena untuk sekarang kultivasinya masih belum cukup untuk naik ke lantai 2. 这天涯若挑战成功，可别让我等太久。剑神宗第一天骄，哎，你说一下，剑子今日可 Setelah keluar dari Aula Bintang, kakak senior Chu Tong memberi selamat kepada Ling Tian. Namun terlihat Mu Yingsui tiba-tiba berlutut di hadapan Ling Tian dan berkata bahwa karena Ling Tian telah mengalahkan klonnya, maka mulai sekarang dia akan mengikuti Ling Tian dan bahkan memanggil Ling Tian sebagai tuannya. Mu Yingxue, 拜见主人。 Dengan santai Ling Tian bilang bahwa dia tidak memerlukan pelayan. Mu Yingsui tidak menyerah. Jika tidak bisa jadi pelayan, aku bisa jadi wanitamu. Namun Ling Tian juga tidak membutuhkan wanita. Ling Tian pun pergi. Kakak senior Chu bahkan berpikir Ling Tian tidak normal. Gadis secantik itu mengambil inisiatif. Dia bahkan tidak mau. Para murid sekte di sana juga sangat terkejut dengan tindakan Ling Tian. Namun Mu Yingsui bahkan bertekad untuk menjadi selir Ling Tian. Yang dia inginkan hanya terus di sisi Ling Tian.
Namun Ling Tian tidak membutuhkannya dan pergi mengabaikan si cantik Mu Yingsue begitu saja. Bahkan Mu Yingsue mengikuti Ling Tian sampai ke rumahnya dan dia tidak akan pergi dari sini sebelum Ling Tian menerimanya atau mengusirnya. 不允许，能禀告剑子师兄，看他怎么处理。剑子师兄正在闭关。 Ling Tian terus berkultivasi sebelum tiba-tiba dia mendapat firasat bahwa keluarga Lingnya sedang dalam masalah. Jadi setelah ini dia akan pergi ke keluarga Ling dulu. Namun tiba-tiba Penatua memberi kabar bahwa Mu Yingsue sudah sangat lama sekali menunggu di luar. Dikabarkan dia keluar dari rumahnya dan bahkan dia juga telah mengundurkan diri dari 10 jenius teratas. Penatua bertanya, apakah harus mengusirnya? Ling Tian bilang, tidak perlu mengusirnya, biarkan saja. Ling Tian hanya melihat Mu Yingsue dari kejauhan sebelum kemudian pergi menuju ke tempat keluarga Ling. 自那之后，他就一直不允许。 Kepergian Ling Tian membuat Meng Wuya dan juga ketua sekte menjadi khawatir. Alhasil mereka pun mengirim Nona Chu untuk melindungi Ling Tian dari kejauhan. Sementara Ling Tian dia sudah semakin dekat. Di jalan, Ling Tian berpikir keluarga Lingnya dalam masalah dan peringkat teratas Aula Bintang berganti. Perubahan ini tak pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Apakah itu karena dirinya terlahir kembali atau apakah jalan langit yang mengendalikannya? Namun tiba-tiba Ling Tian merasakan sesuatu dan segera bergegas ke arah itu. Di lain sisi terlihat mantan tuan muda keluarga Ling, Ling Yun, sedang dikepung oleh banyak praktisi yang mana ternyata itu adalah wanita dari keluarga Liu. Liu Ruyu. Dia didukung oleh geng Serigala Langit untuk membunuh anggota keluarga Ling. Namun di saat Ling Yun dalam bahaya, tiba-tiba Ling Tian muncul di sana. Melihat Ling Tian, Liu Ruyu mencibir. Dia ingin membalas dendam karena Ling Tian dulu telah menolak lamarannya. Dia meminta kepada tuan muda geng Serigala Langit Wang Lang untuk menghabisi Ling Tian. Segera Wang Lang memerintahkan bawahannya untuk habisi Ling Tian sekarang juga. Namun Ling Tian dengan mudah mengalahkan mereka semua, bahkan hanya dengan 1 jari saja. 他们 我要让整个林家来偿还。侮辱本少的女人，就是在侮辱本少，你找死！你小心！提亲，见识一下真正的会计，真正的会计。刚才是一刀剑气，不可能！ Wang Lang terkejut, semua bawahannya dikalahkan dengan mudah. Dia pun harus turun tangan sendiri. Namun dikira keras, tapi ternyata kayak kertas. Dia juga sama dengan mudah dikalahkan. 你们何须用武器？这就死了，完了！ Ling Yun lalu menjelaskan bahwa Ling Yang telah memberontak dan merebut posisi patriark klan. Tidak hanya itu, keluarga Yang dan juga keluarga Liu menargetkan keluarga Ling. Pemberontakan dari dalam dan serangan dari luar membuat keluarga Ling goyah. Kemudian Ling Tian membawa Liu Ruyu sebagai tahanan berniat untuk memancing orang yang mengincar keluarga Ling keluar. 他怎么被拴在林家车队里？哎呀，不可能！哎，那不是柳家二小姐吗？怎么可能会做出？平少，你家那 Tuan muda keluarga Yang Dong tiba-tiba mencegat Ling Tian. Dia bilang ingin membalas dendam masa lalu karena dia dulu dikalahkan oleh Ling Tian. Namun dengan 1 jentikan jari saja dari Ling Tian, dia langsung dikalahkan. Kekuatan Ling Tian sekarang seketika membuat hati Yang Dong gemetar. Dia pun berlutut memohon ampun.
Namun Ling Tian mengumumkan kepada keluarga Yang dan keluarga Liu jika menginginkan kedua orang ini, mereka harus menukarnya dengan aset keluarga dalam waktu 3 hari. Namun jika tidak, Ling Tian akan meratakan seluruh klan mereka. Semua orang yang mendengar itu pun terkejut. Mereka yakin bahwa kota Beipeng akan ada perubahan besar. Sementara di aula utama keluarga Ling terlihat Ling Yang sudah mengamankan posisi patriark. Dia dibantu oleh beberapa penatua yang juga memberontak. Mereka membicarakan Ling Tuo, yaitu ayah angkatnya Ling Tian, yang mana mereka sudah meracuninya dengan racun pengikis jantung dan sangat tidak mungkin untuk bisa disembuhkan. Bahkan tabib terhebat pun tidak akan mampu menyembuhkannya. Namun tiba-tiba anaknya Ling Peng menyadari bahwa Ling Tian sudah kembali. Namun mereka merasa tidak terancam karena mereka tahu pusat energi Ling Tian sudah hancur di sekte Dewa Pedang. Namun Lin Peng menjelaskan bahwa Ling Tian sangat kuat. Dia bahkan mampu mengalahkan Yang Dong dengan 1 serangan saja, membuat Ling Yang yang mendengarnya cukup terkejut. Mungkinkah Ling Tian mendapat pijakan di sekte Dewa Pedang? Namun walaupun begitu, dia sudah memikirkan sebuah cara untuk menghadapi Ling Tian. 执旗者不入棋局，凌海义子凌天回来了，也别怪二叔狠心。到了，远，快进来！ Di lain sisi, Ling Tian sudah bertemu dengan ayahnya Ling Tuo, sang mantan patriark. Di sini Ling Tian teringat ketika waktu kecil sang ayah mengajarinya teknik pedang. Namun terlihat kondisi sang ayah sangat memprihatinkan. Namun melihat Ling Tian pulang, dia sangat senang. Ling Tian mengecek keadaan ayahnya dan mendapati bahwa dia terkena racun pengikis jantung. Penatua yang masih setia terhadap Ling Tian terkejut mendapati bahwa Ling Tuo ternyata terkena racun pengikis jantung. Karena racun itu sangat berbahaya dan bahkan tidak ada obatnya. Namun Ling Tian memiliki cara dan dia hanya memerlukan banyak bahan obat spiritual untuk membuat pil. Di lain sisi, seorang bawahan melaporkan kepada Ling Yang bahwa Ling Tian telah membobol pavilion pil dan mengambil banyak bahan ramuan obat. Kembali kepada Ling Tian, saat ini dia sudah mulai menyempurnakan pil. Penatua yang melihat keterampilan Ling Tian dalam menyempurnakan pil benar-benar terkejut karena seumur hidupnya dia tidak pernah melihat teknik mengendalikan api sehebat ini. Dia benar-benar harus mengakui bahwa Ling Tian adalah jenius pil alkemis terhebat. Sementara di luar, penatua ketiga atas perintah Ling Yang dia datang ke sana. Namun dia dihalangi oleh formasi rune ilahi. Di saat yang sama, pil juga nampak berhasil disempurnakan. Dengan fenomena yang muncul, membuat penatua sangat terkejut. Karena ketika fenomena seperti ini muncul, maka itu artinya pil tingkat sempurna telah berhasil dimurnikan. Sementara penatua ketiga meraung, meminta Ling Tian untuk keluar. Ling Tian tidak takut sama sekali. Dia naik ke langit berhadapan dengan penatua ketiga. Di sini penatua ketiga meminta Ling Tian untuk menyerahkan formasi rune ilahi ini dan juga pil yang sebelumnya disempurnakan, maka mungkin dia akan menyelamatkan hidup Ling Tian. Jelas Ling Tian tidak mau dan pertarungan pun terjadi. Ling Tian, 我说我义父身上如何？不是，快我就会让你知道。 明明境界比我低，这什么武技？封山！ Ya, penatua ketiga dengan mudah dikalahkan. Sementara Ling Yang dan yang lainnya sedang mendiskusikan untuk menarik patriark keluarga Liu agar bekerja sama dengan mereka, yang mana mereka akan memberikan tambang nadi milik keluarga Ling kepada patriark keluarga Liu. Walaupun tambang itu berharga, akan tetapi setelah menghabisi Ling Tian dan komplotannya, mereka akan sepenuhnya menguasai keluarga Ling.
Namun Ling Tian tiba-tiba datang ke sana, membuat Ling Yang sangat marah. Terlebih lagi anaknya dipukul sampai berdarah. Ling Yang pun bekerja sama dengan Penatua melancarkan serangan. Namun Ling Tian dengan mudah memblokirnya, membuat Ling Yang terkejut. Ranah kultivasi Ling Tian lebih rendah darinya, tapi mengapa kekuatannya sangat kuat? Namun dia tidak peduli, dia kembali melancarkan serangannya dan bahkan membuat sebuah formasi perisai pelindung untuk menjebak Ling Tian di dalamnya bersamanya. Dan tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkan Ling Tian. Ayahnya juga sama, tidak bisa masuk ke dalam formasi perisai cahaya tersebut. Namun Ling Tian dengan mudah membuat formasi cahaya itu retak. Sontak Ling Yang begitu terkejut. Mungkinkah Ling Tian bisa menghancurkan formasi perisai cahaya ini? Kemudian dengan satu jentikan jari, formasi tersebut pun benar-benar musnah. Lalu Ling Tuo menyerang Ling Yang, membuat Ling Yang dibuat terkejut lagi. Ternyata racun pengikis jantung pada Ling Tuo telah disembuhkan. Namun walaupun keadaannya sudah berbalik, Ling Yang nampak masih percaya diri karena ternyata dia sebelumnya sudah beraliansi dengan keluarga Liu. Ling Tuo menjadi terkejut. Dia tahu Liu Lian, sang patriark keluarga Liu itu sudah mencapai ranah laut spiritual. Dia pun meminta Ling Tian untuk segera pergi dari sini. Kan tetapi tiba-tiba Liu Lian sudah muncul di sana. Pertarungan antar patriark keluarga Ling dan patriark keluarga Liu tidak terelakkan. Namun Ling Tuo, patriark keluarga Ling, bukanlah lawannya Liu Lian, sehingga Ling Tian pun turun tangan dan pertarungan antar Ling Tian dan patriark keluarga Liu, Liu Lan pun terjadi. Betul lah. Ya, 你肯出卖林家？嘿，这不仅仅是境界。 去！还有，你眼神中的地方，竟有人！天儿，你不是他对手，就是林家一脉的新祖宗。 Ya, akhirnya Liu Lian, sang patriark keluarga Liu dikalahkan, musnah menjadi abu. Ling Tian pun mengumumkan bahwa mulai malam ini klan Ling akan menjadi klan nomor 1 di kota Beipeng. Satu batu menimbulkan 1000 gelombang. Kabar patriark keluarga Liu meninggoy di tangan Ling Tian menyebar dengan cepat ke seluruh kota Beipeng. Dan sekarang dua keluarga besar, keluarga Liu dan keluarga Yang, sudah diakuisisi oleh keluarga Ling. Semua tanah, harta dan properti dari dua keluarga besar semuanya diambil alih oleh keluarga Ling. Sementara Ling Tuo menyarankan agar Ling Tian segera kembali ke sekte Dewa Pedang, namun Ling Tian masih belum mau kembali karena masih ada satu pertanyaan di benaknya, yaitu soal tambang besi hitam. Di lain sisi, seorang tuan muda dari keluarga Liu dari Yanzhou membawa beberapa praktisi bergerak ke kota Beipeng, yang mana target mereka adalah tambang besi hitam keluarga Ling. Ternyata keluarga Liu di kota Beipeng hanyalah cabang dari keluarga Liu yang sebenarnya di kota Yanzhou. Sementara Ling Tuo menjelaskan kepada Ling Tian bahwa di tambang besi hitam terdapat tulang venerable, yang mana waktu ayah asli Ling Tian menitipkan Ling Tian kepada dirinya, tulang venerable ini juga sudah terdapat di sana. Mendengar itu Ling Tian cukup heran, karena setelah terlahir kembali, banyak sekali jalur kehidupan yang berbeda dari kehidupan sebelumnya, dan Ling Tian merasa kemunculan tulang venerable ini juga cukup mencurigakan. Namun di kehidupan sebelumnya, Ling Tian dengan susah payah mencari asal-usulnya. Ternyata sebenarnya petunjuknya ada di keluarga Ling sendiri. Namun jika Ling Tian ingin mengetahui lebih jauh, mungkin tulang venerable ini memiliki petunjuk tentang asal-usulnya, sehingga Ling Tian pun mulai bersemedi untuk menyempurnakan tulang venerable.
尊者，只可惜，当日夜夜都在等这一刻。天意呀！替你爹偿。 Ya, awalnya tulang Venerable itu sangat mendominasi, namun dia tiba-tiba terkejut karena Ling Tian memiliki kesadaran ilahi yang sangat kuat. Dia lebih terkejut lagi, ternyata kehendak ilahi ini adalah Sage. 你与我父亲是仇敌，你这一身尊者骨，已死之人。 Di saat Ling Tian menyempurnakan tulang Venerable, dua bawahan keluarga Ling tiba-tiba melapor bahwa dari arah barat dan timur ada dua kelompok praktisi yang datang. Sontak mendengar itu, Ling Tuo, patria keluarga Ling, sangat terkejut. Dia pun mengajak semua orang untuk bersiap menghadapi musuh. Terlihat yang datang ternyata adalah Liu Ke, keluarga Liu dari Yanzhou. Dan satu kelompok lainnya adalah Wang Liang, sang ketua geng Serigala Langit. Mereka datang ternyata untuk tulang Venerable. Mereka pun merangsak lebih dalam, namun Ling Tuo dan yang lainnya menghadang mereka. Tapi kekuatan Ling Tuo dan yang lainnya masih lebih lemah, sehingga mereka pun berhasil masuk lebih dalam.